Provinsi Jawa Barat telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan di Indonesia. Dengan populasi yang terus meningkat dan wilayah urban yang berkembang sangat kompleks, tantangan dalam menata ruang infrastruktur serta kesejahteraan sosial. Seiring pertumbuhan yang cepat, Bandung menghadapi berbagai tantangan seperti pemerintahan lainnya. Pertama, kemacetan lalu lintas, perumahan yang tidak memadai, serta masalah lingkungan seperti banjir dan penurunan kualitas udara. Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan berbagai kebijakan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur modern, mengembangkan kawasan ekonomi kreatif, serta inisiatif pembangunan berkelanjutan seperti konsep smart city dan tata kota lingkungan. Selanjutnya ada konsep pembangunan wilayah Kota Bandung. Kota Bandung menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai pendekatan utama dalam proses pembangunan. Dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini dan kelestarian sumber daya untuk generasi mendatang. Untuk mempercepat pencapaian tersebut, pemerintah telah menetapkan 7 program pembangunan prioritas. Yang pertama, pendidikan. Peningkatan akses dalam membangun sekolah-sekolah atau fasilitas pendidikan baru di area yang tidak ada, dengan mengembangkan kurikulum yang relevan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kesehatan. Peningkatan akses layanan kesehatan dengan membangun klinik-klinik atau rumah sakit di daerah yang jauh dari pusat kota, membuka layanan kesehatan mobile dan program subsidi untuk kesehatan layanan besar. Yang ketiga, pemakmuran ekonomi. Pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan untuk mencegah tingginya angka pengangguran di Kota Bandung. Yang keempat, lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup melalui berbagai program dan gerakan serta pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang kelima ada seni dan budaya. Pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal sebagai aset yang memperkuat identitas kota sekaligus menarik wisatawan. Yang keenam ada olahraga. Pembangunan fasilitas olahraga serta penyelenggaraan kegiatan olahraga yang inklusif sebagai promosi gaya hidup sehat melalui olahraga. Dan yang terakhir ada agama. Penguatan nilai-nilai spiritual toleransi untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Jadi di sini ada dampak pembangunan, itu dampak positifnya itu ada pertumbuhan ekonomi, kedua itu ada perwisata dan pelayanan publik, yang ketiga itu ada peningkatan infrastruktur, yang keempat itu ada pendidikan dan pengembangan SDM. Dampak negatifnya potensi kosong itu adalah kesenjangan digital, pengangguran akibat otomatisasi, dampak lingkungan, dan ketergantungan teknologi. Dan satu lagi itu ada dampak positif potensi kosong. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas hidup, yang kedua itu ada pengolahan kota lebih baik, yang ketiga itu ada ekonomi berbasis digital, yang keempat itu ada edukasi dan pengembangan SDM. Yang satu lagi itu ada dampak negatifnya itu kesenjangan digital dan sosial, risiko pengangguran, privasi dan keamanan lingkungan tergantung pada teknologi. Selanjutnya ada perubahan Kota Bandung. Perubahan Kota Bandung pada antara tahun 1984 dan 2024 mencerminkan transformasi yang signifikan dalam hasil pembangunan visi, sosial, budaya, dan teknologi. Kota ini bertransformasi telah menjadi kota modern yang lebih padat, maju, dan terkoneksi secara global. Meskipun tetap mempertahankan ciri khas kreatif, budaya, dan lokal yang kuat. Selanjutnya ada perubahan perilaku keuangan di Kota Bandung antara era 4.0 dan 5.0. Di era 4.0 itu yang pertama ada digitalisasi aktivitas sehari-hari, yang kedua ada working space dan digital workspace, dan yang ketiga ada transportasi daring dan selain ruang jalan. Yang keempat ada otomasi dan konektivitas di industri. Dan di era 4.0 itu yang pertama ada integrasi teknologi untuk kesejahteraan sosial, yang kedua ada ruang publik yang inklusif dan nyaman, yang ketiga ada kota pintar kembali partisipasi masyarakat, yang keempat transportasi berkelanjutan. Poin yang pertama di era 4.0 itu digitalisasi aktivitas sehari-hari. Pada era ini, Kota Bandung melihat adopsi secara besar-besaran
aplikasi daring seperti e-commerce untuk belanja, aplikasi transportasi online, dan pembayaran dari digital. Yang kedua adalah digital workspace dan digital workspace. Dengan semakin banyaknya orang bekerja secara fleksibel atau freelance, Kota Bandung mengalami peningkatan dalam jumlah ruang kerja bersama. Dan yang ketiga adalah transportasi daring dan penyesuaian ruang jalan. Peningkatan penggunaan transportasi berbasis seperti ojek online atau taksi online membuat lalu lintas di Kota Bandung ini semakin padat, terutama pada titik penjemputan. Dan yang keempat ada otomasi dan konektivitas di industri. Perusahaan dan industri di Kota Bandung mulai beralih ke otomasi dan internet untuk meningkatkan produktivitas, di mana penggunaan tenaga kerja fisik berkurang dan lebih banyak menggunakan mesin otomatis terintegrasi. Kawasan industri menjadi lebih terhubung dengan teknologi. Dan yang ada era revolusi 5.0 itu yang pertama integrasi teknologi untuk kesejahteraan sosial. Teknologi di era ini difokuskan pada manfaat manusia, penerapan AI di sektor kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dampaknya yaitu pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dengan adanya alat kesehatan pintar. Yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi lebih inklusif dan interaktif. Dan yang ketiga, pengawasan publik dan sistem keamanan lebih responsif. Yang ketiga, ada kota pintar berbasis partisipasi masyarakat. Kota pintar di era 5.0 ini melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kota. Bandung ini mulai menerapkan aplikasi memungkinkan warga melaporkan laporan lalu lintas dan laporan sampah di sekitar masyarakat. Dan yang terakhir ada transportasi berkelanjutan dan ruang hijau. Kesadaran terhadap lingkungan meningkatkan di era ini. Kota Bandung mendorong penggunaan transportasi berbasis tenaga hijau dan memperbanyak ruang hijau. Nah, selanjutnya ada yang implementasi. Pertama ada tata ruang dan kebijakan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan tata ruang yang sering terjadi di Kota Bandung. Kedua ada infrastruktur dan transportasi. Saat ini panjang jalan di Kota Bandung mencapai 1.236.28 km, terdiri dari jalan nasional, provinsi, kota. Yang ketiga ada ruang terbuka hijau. Pengelolaan RTH yang baik dapat membantu mengurangi dampak bencana alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keempat ada partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dapat meningkatkan keberhasilan program-program yang ada. Yaitu ada perencanaan pembangunan wilayah Kota Bandung. Pertama itu pembahasan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau DPD Kota Bandung 2005 sampai 2045. Nah, Kota Bandung tengah mempersiapkan rencana pembangunan periode tahun 2025 sampai 2045 melalui dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat dengan RPJPD. Pada rencana awal ini, RPJPD ini, visi Kota Bandung adalah menjadi kota yang kreatif, agamis, maju, dan berkelanjutan. Visi ini diharapkan dapat menggambarkan pembangunan Kota Bandung selama 2 dekade ke depan. Dan yang kedua yaitu ada sarana dan indikator pembangunan. RPJPD Kota Bandung tidak hanya memiliki visi yang kuat, tetapi juga dilengkapi dengan sasaran pokok, alat pembangunan, dan indikator utama yang menjadi tolak ukur kemajuan kota. Dalam rancangan awal terdapat 10 sasaran pokok, 14 arah pembangunan, dan 40 indikator utama dalam perencanaan. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya perencanaan ini dalam mencapai tujuan jangka panjang Kota Bandung. Kemudian yang ketiga itu ada proses penyusunan RPJPD. Nah, proses penyusunan RPJPD Kota Bandung 2025 sampai 2045 melibatkan beberapa tahapan penting. Salah satunya yaitu membuat forum konsultasi publik. Nah, forum konsultasi publik ini salah satu tahapan penting dalam proses RPJPD Kota Bandung 2025 sampai 2045. Sebelum dilaksanakannya konsultasi publik, berbagai tahapan persiapan sudah dilakukan termasuk penyusunan evaluasi RPJPD tahun 2005 sampai 2025 pada Juli 2023 serta analisis terkait latar belakang kajian, permasalahan, dan isu strategis Kota Bandung pada periode Oktober hingga Desember tahun 2023.
tentang pembangunan wilayah Kota Bandung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Indonesia